Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 150 gram gula pasir, 1 bungkus bubuk agar-agar putih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Ini diaduk tujuannya supaya ketika memasukkan cairan, bubuk agar-agarnya ini nggak menggumpal ya. Setelah tercampur rata, masukkan jus pandan. Ini dari 10 lembar daun pandan yang di blender dengan 50 ml air putih ya. Kemudian masukkan 2 butir telur. Lalu masukkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, 125 ml santan. Ini saya pakai 2 bungkus santan instan ya. Lalu masukkan 550 ml air putih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, kemudian saring adonan. Kalau dirasa warnanya ini kurang terang, boleh ditambahkan 1/4 sendok teh pewarna makanan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian masak adonan hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Tipsnya, kalau mau lumutnya itu besar-besar, ini diaduknya sesekali aja ya. Tetapi kalau mau lumutnya itu kecil, rapat-rapat, halus-halus, ini harus sering diaduk ya. Setelah mulai mendidih, ini lumutnya udah mulai kelihatan ya. Nah, jadi kalau mau lumutnya besar-besar, ini diaduknya sesekali aja ya. Apinya jangan terlalu besar supaya nggak gosong. Di sini saya mau lumutnya ini rapat dan halus-halus, jadi ini saya aduk agak lebih sering. Nah, ini kelihatan lumutnya rapat-rapat dan halus-halus ya. Jadi apinya jangan terlalu besar ya, supaya bawahnya ini bagian bawahnya nggak gampang gosong. Setelah mendidih seperti ini dibiarkan sebentar agar lumutnya ini keluar semakin banyak ya. Nah, itu kelihatan lumutnya semakin banyak. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Lalu ini dibiarkan sebentar hingga suhunya turun dan agak sedikit mengental. Jadi nggak langsung dituang ke cetakan ya, supaya lumutnya ini tetap tercampur dan nggak mengendap ya. Setelah suhunya turun dan adonannya sedikit mengental, tuang ke dalam cetakan. Lalu ini boleh diaduk lagi agar lumutnya ini tidak mengendap. Kemudian ini dibiarkan hingga set atau mengeras sekitar 30 menit. Sambil menunggu puding lumutnya set, ini saya masak puding butter untuk lapisannya. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih. Kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 550 ml air putih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata.
Kemudian ini disisihkan dulu. Di wadah lain, masukkan 3 kuning telur, 200 gram SKM atau creamer kental manis, lalu masukkan 1 sendok teh vanili bubuk, kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 100 gram margarin yang telah dicairkan. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya, masak adonan hingga mendidih. Gunakan apinya sedang aja supaya nggak gampang gosong. Setelah mendidih seperti ini, ambil sedikit air rebusan agar-agar. Kemudian campurkan ke dalam adonan telur. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan adonan telur ke dalam air rebusan agar-agar. Lalu ini dimasak lagi hingga mendidih, sambil terus diaduk agar tidak gosong. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompornya. Lalu ini dibiarkan sebentar hingga uap panasnya hilang dan suhunya turun. Setelah 30 menit, puding lumutnya ini udah set ya, dan sedikit mengeras. Bagian atasnya ini udah membentuk lapisan. Selanjutnya, tuang puding butter ke atas puding lumut yang sudah set ya. Jadi pastikan puding lumutnya itu udah benar-benar set ya. Kemudian, tuang puding butter ke atas puding lumut. Ini dituangnya sedikit demi sedikit ya, supaya puding lumutnya ini nggak ambles ke bawah. Setelah selesai dituang, biarkan pudingnya ini mengeras sekitar 1 hingga 2 jam. Setelah mengeras, boleh dipindahkan ke dalam kulkas karena ini dimakan dingin lebih enak ya. Nah, ini puding lumutnya tadi udah mama simpan di kulkas sekitar 2 jam ya. Jadi ini udah dingin. Jadi ini ada sedikit cobel, tadi dicuil sama si Ata karena udah nggak sabar pengen makan pudingnya ya. Kemudian ini dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini dia puding lumut menteganya udah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya, warnanya juga cerah. Selanjutnya ini saya potong pudingnya. Untuk potongannya sesuai selera ya. Ini Nabila udah nggak sabar di bawah minta pudingnya. Nah, yang tadi itu untuk Nabila ya. Sekarang saya mau cobain pudingnya. Ini saya potong lagi ya. Nah, ini dia puding lumut menteganya. Ini lembut banget ya. Dari potongannya berasa ini lembut banget. Untuk teksturnya ini kelihatan, ini lumutnya ini kecil-kecil dan halus-halus, rapat-rapat.
Nah, sekarang saya mau cobain ini puding lumutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak banget, rasanya seger, rasanya manis. Dan ini rasanya kayak makan bolu, tapi versi yang creamy gitu. Dan ini rasanya seger banget ya. Ini kelihatan puding lumutnya ini teksturnya halus banget ya. Lembut banget. Ini berasa kayak makan bolu, tapi versi yang seger, rasanya ringan. Dan ini nggak amis sama sekali ya, walau pakai telur, ini nggak amis. Ini rasanya manis, dan ini wangi banget, karena dikasih vanili. Dan ini si margarinnya ini yang buat wangi ya. Jadi wangi banget ya, ini enak banget, mantep. Ini cocok buat buka puasa, buat cemilan di rumah, ini enak banget ya, recommended. Seger banget, mantep.